Baiklah, kepada semuanya saja, saya di sini Wahyudin akan mencoba untuk melakukan praktek coaching dengan kawan guru saya, yaitu Pak Iwan sebagai coachingnya dan saya sendiri sebagai coach dalam mengatasi permasalahan di sekolah kita. Oke, kita mulai Pak Iwan ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Wahidin. Ya, gimana nih kabar Pak Iwan nih? Lama tak jumpa nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa nih kesibukannya sekarang? Ya masih seperti biasa Pak Wahidin, pagi ngajar, sore-sore melatih, kadang-kadang juga cari kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan lah pokoknya. Oh iya, siap, Apa siap. kabar Pak Wahidin juga, apa kabar nih? Alhamdulillah sama sehat Pak Iwan. Gimana nih saya mau nanya nih Pak Iwan, kenapa sih Pak Iwan ada ngapa Pak Iwan apa ada menghubungi saya nih, kayaknya perlu banget nih. Iya Pak Wahidin, saya ini perlu di coaching Pak Wahidin sedikit lah nih kayaknya nih, karena saya udah mulai agak buntu-buntu nih. Jadi perlu Gitu. masukan, perlu pembukaan lagi lah ini nih. Oke, siap. Siap. Iya. Terus apa nih yang mau dibicarakan dalam kegiatan sore kita ini? Apa yang mau disampaikan Pak Iwan? Apa? Coba. Begini Pak Wahyudin, saya itu dalam pembelajaran ini setelah pandemi lah ya, setelah pandemi kita 1,5 tahun tidak masuk itu, saya melihat keaktifan siswa putri. Ini siswa putri dalam kegiatan praktek, karena saya kan di olahraga ya Pak Wahyudin ya, jadi otomatis kan praktek Pak Wahyudin. Nah, siswa putri saya ini sepertinya malas melakukan praktek Pak Widi. Jadi segala sesuatu yang bersifat fisik itu mereka sepertinya sangat tidak tertarik, untuk capek itu tidak tertarik. Sehingga fisik. Ya, saya jadi merasa apa ya? Apakah pembelajaran saya yang tidak menarik atau memang anak-anak yang terlalu terbiasa setelah 1,5 tahun tanpa kegiatan aktivitas olahraga ini Pak Widi? Iya betul. Oh, jadi selama ini dalam proses pembelajaran Pak Iwan menemukan anak-anak terutama perempuan ya, Iya, apa mengalami kemunduran, malas dalam mengikuti kegiatan tersebut ya. Iya Pak. Iya. Oke Pak Iwan. Jadi dengan masalah-masalah yang Pak Iwan temukan tersebut, saya ingin menanyakan kira-kira apa sih yang Bapak inginkan Pak Iwan harapkan dari murid-murid perempuan tersebut ke depannya Pak Iwan? Saya sebenarnya berharap anak-anak itu ikut aktif melakukan kegiatan olahraga, walaupun mungkin tidak secara full gitu kan, paling tidak dari kegiatan yang 100% mungkin dilakukan oleh anak laki-laki, mereka cukup melakukan separuh saja daripada dilakukan oleh anak laki-laki, itu tidak masalah. Karena dalam penilaian saya juga ada penilaian praktek psikomotoriknya itu, jadi saya bingung kasih nilai anak kalau anaknya cuma duduk dan capek pak saja di pinggir lapangan, itu kan susah juga saya kasih penilaiannya Pak Wahyudin. Oh iya betul. Nah, kira-kira Pak Iwan apa sih yang kira-kira menyebabkan anak perempuan khususnya ini tidak ada rasa semangat di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Iwan? Ini Pak Widin, mereka itu kalau saya tanya kenapa sering tidak ikut kegiatan, terutama kegiatan fisik ini, alasannya cuma satu Pak Widin, capek Pak, capek gitu. Jadi malas saja sepertinya mereka, cuma capek saja alasannya. Setelah saya sudah jelaskan bahwa yang saya ambil nilai ini justru geraknya, capaian pendidikan saya juga yang penting kalian bergerak gitu. Ternyata capek ini saya juga bingung jadinya Pak Widin. Saya sudah coba alih pembelajaran dalam ambil fisik saja, saya ambil contoh dalam kesegaran jasmani. Yang laki-laki joggingnya 10 menit sampai 12 menit. Yang putri saya rendahkan 4 sampai 6 menit. Itu pun masih juga capek Pak Wahyudin. Jadi saya kebingungan ini Pak Wahyudin. Iya. Jadi penyebab utamanya ini capek ya Pak Iwan ya? Iya, capek. Capek. Nah, saya pengen tanya sama Pak Iwan nih. Kira-kira tindakan Pak Iwan apa nih ya yang sudah Pak Iwan lakukan di kelas dalam menghadapi anak-anak yang seperti ini dengan maksud dan tujuan untuk merubah perilaku mereka yang malas tadi supaya muncul semangat nih Pak Iwan? Saya sudah Pak Yudin, di dalam kelas maupun di lapangan saya sering mengatakan bahwa kegiatan bergerak itu berguna untuk tubuh, berguna untuk motorik mereka, apalagi di usia mereka yang masih muda itu. Jadi kegiatan-kegiatan motorik itu sangat-sangat berguna untuk mereka. Saya coba memberikan pemahaman, saya coba memberikan pencerahan pada anak-anak, terutama yang putri yang agak kurang bergerak ini.
mereka agak kurang bergerak. Tapi saya menemukan ini Pak Wahidin, anak-anak ini sepertinya memang harus ada sesuatu yang mendorong mereka untuk bergerak Iya, seperti itu iya, Pak iya. Wahidin. Harus ada yang mendorong ya. Harus Iya Pak ada. Wahidin. Nah, kira-kira hal yang mendorong itu tindakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bapak nih supaya mereka terdorong semangatnya nih Pak Iwan? Begini Pak Wahidin, kalau saya perhatikan di dalam pembelajaran anak-anak putri saya ini memang sepertinya malas untuk bergerak. Bisa jadi kemungkinan bahwa anak-anak ini mungkin malas berkeringat. Malas Ya, berkeringat. namanya anak putri SMA juga kan, kalau udah Iya, berkeringat itu sepertinya udah mulai tidak pede nanti dia iya. berjalan ke sana sini. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya. Karena apa Pak Wahidin? Di ekstrakurikuler sore ketika saya ajak anak-anak untuk ekstra Iya. poli, terutama untuk yang putri, itu mereka mau melakukan dan aktif juga di lapangan gitu kan. Nah ini yang kayaknya sepertinya anak-anak ini ada permasalahan dengan keringat atau gimana mungkin di pembelajaran pagi di bawah ini. Nah, kira-kira tindakan Pak Iwan yang seperti itu mendorong mereka, nah apa namanya, sudah dilakukan tersebut, apakah ada efeknya terhadap mereka? Bisa efek terhadap perubahan mereka, Pak Iwan? Kalau yang kegiatan di kelas yang saya lakukan untuk mereka itu Pak Yudin, yang saya jelaskan bahwa tentang fungsi bergerak dan segala macam pada mereka, sepertinya itu tidak juga begitu berpengaruh kepada mereka Pak Wahidin. Oh gitu ya. Karena pada kenyataannya anak-anak juga masih juga banyak yang tidak bergerak. Tidak bergerak begini kalau menurut saya. Ketika saya hadir dalam artian mengawasi mereka satu persatu, mereka bisa dan mau bergerak walaupun bergerak sederhana. Tapi begitu saya sudah mulai mengontrol ke yang lain lagi, mereka sepertinya lebih banyak diam dan ngobrol bersama temannya daripada melakukan aktivitas olahraga Pak Yudi. Oh iya gitu Pak Iwan ya. Jadi eh, kalau boleh saya tahu nih Pak Iwan, kira-kira materi apa nih, materi olahraga apa nih yang paling disukai siswa perempuan ini yang ketika Bapak mengajar mereka itu antusias nih Pak Iwan? Kalau dalam materi olahraga Pak Wahyudin, kalau untuk materi di kelas itu paling materi tentang eh, kenakalan remaja itu mereka suka karena saya paling suka Semangat ya. membuat humor di materi-materi itu. Tapi kalau di lapangan saya pernah memodifikasi pembelajaran karena memang apa namanya Pak Yudin, wilayah kita kan wilayah 3T Pak Yudin ya. Fasilitas Iya. olahraga tentu tidak semuanya ada. Jadi macam seperti olahraga bola basket kita tidak punya lapangan. Jadi saya sempat memodifikasi basket itu dengan menggunakan bola dan keranjang ala kadarnya. Iya, iya. Tapi yang buat saya aneh justru dengan hal-hal yang mereka buat sendiri aturannya mereka suka. Oh Saya iya. juga pernah memodifikasi permainan bola kecil yang tidak ada seperti roda tidak ada. Jadi saya ubah, saya ambil yang penting anak-anak melakukan gerakan saya rubah menjadi permainan olahraga tradisional. Yang laki-lakinya main gasing, yang perempuannya main eh, apa namanya getah Iya, karet itu. iya, iya betul, betul. Itu malahan semangat anak-anaknya melompat. Jadi itu ya yang apa materi-materi yang bisa membuat anak-anak sebagian anak yang malas Semangat. itu sama-sama semangat dengan yang lain ya Pak Iwan ya. Iya, Terus Pak saya mau Yudi. nanya Pak Iwan, kira-kira menurut Pak Iwan ini ya, apa sih kriteria anak tersebut dikatakan semangat, antusias di dalam mengikuti materi Pak Iwan nih? Kriterianya seperti apa dikatakan semangat? Kalau di olahraga itu Pak Widin, kalau saya melihat anak yang bersemangat, anak yang antusias itu adalah anak yang aktif melakukan aktivitas. Terlepas dia itu pandai atau tidak, bisa atau tidak, tapi Iya, ketika dia aktif melakukan aktivitas, dia saya anggap adalah anak yang bersemangat dan antusias dalam pembelajaran olahraga Pak Widin. iya, iya, iya. Oh gitu ya Pak Iwan ya. Terus apa nih kira-kira nih yang akan Pak Iwan siapkan supaya anak itu tetap antusias dalam mengikuti kegiatan materi Pak Iwan nih? Saya punya rencana pengen membuat pembelajaran berbasis game ini saja Pak Yudi. Nanti mungkin anak-anak akan saya bagikan kelompok, terus mereka akan saya suruh memodifikasi permainan, aturan permainannya, terus mereka juga akan saya buatkan mini 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 kompetisi atau bikin aja Iya, kompetisi lah untuk mereka satu kelas gitu kan, supaya satu kelas itu aktif semua nanti putra dan putrinya. betul. Mungkin saya punya rencana akan saya bagi
menjadi satu tim gitu Pak Wahyudin. Oh gitu Pak Iwan ya. Ya, siap, siap. Nah, selain dari ide-ide tadi Pak Iwan, barangkali ya ada ide atau solusi lain lagi enggak selain dari yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi? Ada sih Pak Wahyudin, cuman memang agak sedikit berat lah untuk dijalankan kalau menurut saya. Tapi yang paling mudah sekarang ini yang mungkin bisa untuk melihat antusias anak, mungkin yang pertama tadi lah kita buatkan pembelajaran berbasis game saja untuk mereka. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi dari solusi tadi atau ide-ide tadi yang Pak Iwan sampaikan, yang paling prioritas bisa dilaksanakan dalam waktu dekat nih Pak Iwan untuk menumbuhkan semangat anak nih Pak Iwan, yang mana nih Pak Iwan? Ya itu tadi Pak Wahyudin, permainan game itu Pak Wahyudin, nanti akan saya bagi aja anak-anak itu dalam kelompok di pembelajaran olahraga nanti. Oh gitu ya. Yang Ya. game tadi ya, baik Pak Iwan. Nah, bagaimana kira-kira Bapak memastikan solusi tadi bisa berjalan dalam mewujudkan harapan Pak Iwan ini? Saya akan membuat anak-anak itu untuk aktif semua, makanya nanti seluruh anak itu akan saya bagikan kelompok atau klub di kelasnya, nanti mereka akan saya tandingkan secara kelompok di kelas biar mereka aktif semua dalam kegiatan olahraga. Dan mudah-mudahan game itu juga akan menyenangkan sehingga mereka juga akan tambah senang, bukan cuma merasa terpaksa bermain, tapi juga mendapatkan kesenangan dalam permainannya Pak Wahyudin. Jadi ini karena keterbatasan waktu nih Pak Iwan, Iya Pak Wahyudin. kan beberapa pertanyaan lagi. Nah, kira-kira apa sih komitmen Bapak nih untuk mewujudkan ide tersebut? Apakah ada perlu bantuan pihak lain atau bagaimana nih? Karena ini masih pembelajaran di kelas, ini saya rasa saya belum ada lah perlu bantuan teman-teman yang lain Pak Wahyudin. Nanti kecuali kalau misalnya mungkin ada kegiatan di luar seperti ekstrakurikuler, mungkin saya akan minta bantu kesiswaan. Tapi karena ini masih dalam lingkup ruang belajar saya di kelas, dan saya masih mencoba terlebih dahulu, mudah-mudahan ini berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, mungkin saya tetap akan coba minta bantuan mulai dari kawan-kawan yang di bimbingan konseling dan juga di kesiswaan untuk bantu. Oh gitu ya. Jadi untuk sementara karena pembelajaran di kelas mungkin belum perlu untuk kolaborasi ya. Belum lagi kita coba dulu lah strategi kita itu tadi. Oh, baik Pak Iwan. Baiklah Pak Iwan, ini keterbatasan waktu. Saya ingin tanya satu hal lagi pada Pak Iwan. Apa sih sebagai kesimpulan dan harapan Pak Iwan ke depannya tentang harapan Pak Iwan ini? Saya berharap sih mudah-mudahan anak senang melakukan aktivitas olahraga. Jadi mungkin di awalnya kita akan buat olahraga berbasis game, tapi mudah-mudahan ke depannya lagi karena memang sekarang pendidikan itu memang berpusat kepada anak, mudah-mudahan anak bisa merasakan dan mencari kesenangannya sendiri di dalam melakukan aktivitas olahraga, terutama memang aktivitas yang berbentuk fisik ini Pak Wahyudin. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menumbuhkan rasa suka mereka dalam melakukan aktivitas olahraga ini Pak Wahyudin. Iya. Oh baik Pak Iwan, mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak Iwan. Nah, mungkin cukup Pak Iwan, terima kasih sudah hadir di tempat ini ya. Terima kasih Pak Wahyudin. Memberikan manfaat. Saya rasa mungkin cukup dan kita pastikan bila perlu mungkin ke depan kita bisa berjumpa lagi untuk membahas hal yang sama Pak Iwan. Kira-kira 1 bulan lagi atau bagaimana nih Pak Iwan? Bisa lah Pak Wahyudin 1 bulan lagi, karena dari sekarang 1 bulan ke depan berarti ada 4 kali pertemuan lagi dengan anak yang baik. Jadi kita pastikan ada pertemuan lagi ya untuk membahas ini Pak Iwan ya. Iya Pak Wahyudin, siap Pak Wahyudin. Ya, untuk melihat perubahannya seperti itu Pak Iwan ya. Ya demikian Pak Iwan, terima kasih sekali lagi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.